Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat, para pencinta dakwah dan ilmu dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang istiqomah. Satu hari baginda Rasul bersabda, ahabul amali ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah, kata Rasul, adwamuhu wa in qalla, sedikit jumlahnya, sedikit bilangannya, sedikit kuantitasnya, wa in qalla, tapi sedikit bilangannya tapi rutin dikerjakan. Artinya apa? Artinya amalan seseorang dikerjakan sedikit tapi rutin dan istiqomah. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah. Oleh karena itu ulama besar Al-Alamah Syekh An-Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin menyebutkan, man aroda ayan jua min adabil qabri fa alaihi ayul lazima arba'ata asya'a. Apa kata beliau? Barang siapa yang menginginkan selamat dari siksa kubur, dari azab kubur, fa alaihi ayul lazima arba'ata asya'a, maka sebaiknya siogianya hendaklah seseorang tersebut membiasakan literasi istiqomah. Fa alaihi ayul lazima, membiasakan arba'ata asya'a, yaitu 4 hal, 4 perkara dalam kehidupannya. Apa yang pertama? Yang pertama al-muhafadzatus shalawat. Orang yang ingin selamat dari siksa kubur, yang pertama adalah senantiasa menjaga sholat. Sholat apa yang dijaga? Sholat 5 waktu. Kita lihat hadis yang pertama tadi, ahabul amali ilallah adwamuhu wa in qala. Amalan yang paling dicintai Allah adalah adwamuhu wa in qala, sedikit bilangannya tapi rutin. Kita lihat sholat, jumlah rakaatnya tidak banyak, maghrib 3 rakaat. Allah menginginkan yang sedikit ini dijaga, dirawat. Tapi dalam kenyataannya berat, benar. Tadi malam final Spanyol sama Argentina itu sampai subuh itu. Ketika azan dikumandangkan, tanggung ini tambahan waktu, benar. Akhirnya kesiangan juga sholat subuh. Ada juga yang enggak sholat. 2 rakaat jumlah bilangan yang sedikit. Tapi Allah ingin yang sedikit ini rutin, maka dicintai Allah. Lalu yang kedua, man aroda ayan jua min adabil qabri. Yang kedua kata beliau, as-sodaqotu, yaitu rutin mengeluarkan sodako. Karena sodako ciri bagi orang yang beriman. Satu hari ketika Allah menciptakan makhluk yang bernama bumi, wataharokat, bumi goyang-goyang, padahal belum ada musik. Bumi bergetar-getar dan bergerak-gerak. Wa khalaqallahu ta'ala al-jibala. Setelah itu baru Allah menciptakan makhluk yang bernama gunung. Jamak taksir dari jabalun, jabalani, jibalun. Banyak Allah menciptakan gunung. Seperti gunung Fuji yang ada di Jepang. Ada gunung Salak yang ada di Bogor. Semuanya Allah ciptakan. Fawado'a alaiha, maka Allah letakkan gunung-gunung di atas bumi. Fastaqarat, maka bumi menjadi diam. Gak goyang lagi, hadirin yang dimuliakan Allah. Fa'ajabul malaikatu. Maka ketika itu tentu para malaikat kaget. Fata'ajabul malaikatu, kagum, terheran-heran. Dan akhirnya bertanya kepada Allah, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asadu minal jibal? Adakah makhluk sesuatu yang kau ciptakan lebih hebat dan dahsyat dari gunung? Maka Allah menjawab, na'am al-hadid, kata Allah, ada wahai malaikat namanya besi. Banyak lagi para malaikat, hal min khalqika,
Syai'un asadu minal hadid. Adakah ciptaan engkau yang paling hebat dari besi itu? Maka kata Allah, ada wahai malaikat anar, api namanya. Apakah ada sesuatu yang lebih hebat dari api ya Rabb? Naam alma, ada wahai malaikatku, namanya air. Apakah sampai di situ malaikat bertanya? Enggak. Penasaran dan kritis. Tanya lagi malaikat, ya Rabb, hal min khalqika syai'un asadu minal ma. Apakah ada ciptaan engkau yang paling hebat dari air? Jawab Allah, na'am arih, ada malaikatku. Ada wahai malaikatku. Apa itu Rabb? Arih, angin. Nanya lagi malaikat. Hal min khalqika syai'un asadu minarih. Adakah ciptaan engkau yang paling hebat? Lebih dahsyat dari unsur angin? Allah menjawab, ada. Mungkin ini pertanyaan terakhir malaikat. Kritis malaikat di hadapan Allah. Apa kata Allah? Dan jawab Allah, Ibnu Adama yatasaddaqu sodakotan min yaminihi yukhfiha min shimaliha atau min shimalihi fahuwa asyadu minhu. Orang atau manusia yang bersedekah dengan satu sedekahnya, di mana tangan kanannya bersedekah sembunyi dari tangan kirinya. Artinya dia bersedekah karena Allah, tidak pernah pamer dan ingin dinilai orang. Bahwa asyadu minhu, maka dia lebih hebat dari semuanya tadi. Baik dari api, dari gunung, dari besi, dari air, ataupun dari angin, hadirin. Lalu yang ketiga, agar kita selamat dari adab siksa kubur, kata beliau, man aroda ayan jua min adabil qabri fa alaihi ayul lazima arba'ata asya'a. Yang ketiga, apa itu? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Quran ini adalah petunjuk. Quran ini sebab kubur kita bercahaya. Terangnya kubur kita nanti karena dasar kita rajin ketika di dunia membaca Al-Quran. Dan yang keempat, sebagai penutup, kita literasikan di dunia ini, kita bumikan di dunia ini, kita amalkan di dunia ini, kita rutinkan di dunia ini satu amalan, kasratut tasbihi, banyak membaca tasbih. Satu amalan di mana kita memuji Allah dengan kebesarannya. Satu amalan di mana kita mensucikan Allah dengan kalimatnya. Walaupun sedikit, yuk mari kita amalkan semua empat hal ini sehingga kita selamat dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, satu hari baginda Rasul bersabda tentang masalah kubur, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Fa ilam yanju minhu fama ba'dahu asyadu minhu. Sesungguhnya kubur itu, kata Rasul, awalu manzilin min manazil akhirah. Awal pertama tempat yang ada di tempat-tempat akhirat. Fa in naja minhu, kata Rasul, barang siapa yang selamat di dalamnya, fama ba'dahu aisar minhu, maka setelahnya itu perjalanan lebih mudah. Fa illam yanju minhu, maka barang siapa yang tidak selamat di dalamnya dan dari dalam kubur itu, fama ba'dahu asyadu minhu, maka perjalanan setelahnya itu lebih sulit, lebih dahsyat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dari azab kubur dan siksa kubur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.